Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Saya kira langkah dari Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu kan ya. Ini berita terbaru begitu soal gugatan baru untuk Joko Widodo ya. Saya kira sampai hari ini begitu kalau kita lihat begitu, nampaknya Jokowi sudah keong begitu kan ya. Kasus Roy Suryo ini nampaknya akan pupus begitu. Bisa saja begitu kan ya, bisa saja dinyatakan, bisa saja ya. Kalau kita amati begitu, bisa saja dinyatakan perkara ya Dr. Tifa dan Roy Suryo bisa saja gugur begitu kan ya, bisa saja gugur ya. Kalau kita apa yang kemudian disampaikan dari Refli Harun ya, terus kemudian mantan Wakapolri itu begitu kan, yang menyatakan bahwa perkara dari Dr. Tifa dan Roy Suryo bisa gugur. Kenapa? Nah ini banyak yang menanyakan itu begitu kan ya. Artinya kalau ini gugur maka kemudian Jokowi gagal untuk memenjarakan Roy Suryo. aduh. Gagal lagi. Artinya apa? Ijazah tetap dikejar, ya. Sama Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu, ya. Bahkan ya dari apa yang kemudian diucapkan dari pengacara dari Roy Suryo sangat luar biasa begitu, bahwa bisa saja dengan adanya seperti ini begitu kan ya, publik bisa tahu dan memahami. Coba kita tonton biar masyarakat Indonesia paham. Seperti ini. Mungkin ya, yang dikomandani oleh Mbak Menu. Ya, saya Mas Roy ingin dua hal aja ya. Yang pertama terkait dengan kelanjutan dari perkara pidana ini. Kami selalu mengkritisi penegakan hukum yang cacat formil. Lagi-lagi kami ingin katakan bahwa ini perkara-perkara besar. Atensi publik dan atensi dunia internasional. Bagaimana penyidik Polda Metro Jaya bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap KUHP yang itu adalah pondasi di dalam menyelenggarakan suatu sistem peradilan pidana, tetapi pada tahap penyidikan ini banyak sekali kami lihat ada kecacatan-kecacatan hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Nah, itu ya. Ada kecacatan hukum begitu. Nah, kalau memang benar ada kecacatan hukum, ya apa yang sebenarnya dipermainkan begitu. Makanya kalau bisa penegakan hukum jangan bermain, ya sampaikan ya ke seadil-adilnya begitu kan. Coba kita tonton lagi, ini ngeri bos ya. Salah satu kecacatan yang paling krusial yang kami lihat hari ini adalah pada tanggal 17 April, Dirkrimum menyatakan bahwa berkas perkara sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Itu resmi yang disampaikan oleh Dirkrimum. Sampai hari ini, ya kurang lebih sudah 2 minggu lebih ya Mas Roy ya. Dari 17 April. Ya oke. Sampai hari ini, kejaksaan belum menyatakan sikap apapun terhadap berkas perkara tersebut. Padahal berdasarkan KUHP dan berdasarkan pedoman dari internal kejaksaan, penyidik setelah melimpahkan berkas P19 yang dilengkapi itu, maka paling lambat 7 hari sejak kejaksaan menerima berkas perkara P19 yang dilengkapi itu, maka kejaksaan sudah harus menyatakan sikap. Dan itu mereka lakukan pada saat pengiriman berkas pertama kali, ya, yaitu tanggal 13 Januari. Tanggal 13 Januari, kemudian 7 hari berikutnya, yaitu pada tanggal 20 Januari, kejaksaan menyatakan sikap bahwa berkasnya tidak lengkap atau di P19. Kemudian pada tanggal 26 Kembalikan. hari yang ke-13, karena tenggang waktunya hanya 14 hari, kejaksaan mengembalikan P19. Jadi pada hari ke-7 P18, pada hari ke-13 P19. Nah, ternyata sampai hari ini pun berkas perkara tersebut itu kita nggak tahu ada di mana. Apakah memang? Nah, itu kan berkasnya nggak tahu di mana itu. Kalau toh pada hakikatnya benar bahwa Roy Suryo ditersangkakan misalnya sudah 21 misalnya begitu kan ya. Ini kan seharusnya kan sudah jadi tersangka dan ditahan sebenarnya ya. Kan pada akhirnya kan orang-orang akan melihat begitu kan ya. Makanya Roy Suryo itu kabarnya tersangka jelas begitu kan ya. Polisi bakal mengumumkan status ijazah Jokowi ya. Roy Suryo mengatakan bahwa yang jelas P21 itu bukan final. Kabarnya begitu kan. Nah, tudingan-tudingan soal ijazah Jokowi begitu kan ya, yang kembali berbicara terkait dengan
rencana Polda Metro Jaya yang mengumumkan status perkaranya dalam waktu dekat. Nah, Roy Suryo mengatakan jika nantinya status perkara dinyatakan P21 akan berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa, ia pun menilai hal itu bukanlah akhir. Ya, meski demikian dia mengaku enggan memprediksi begitu terkait dengan hal itu. Bahkan Roy Suryo menantang begitu kan. Nah, apa yang kemudian disampaikan oleh pengacaranya tadi begitu kan? Ya, nampaknya ini ada keanehan. Ada keanehan kenapa? Nampaknya apa yang mau ditutupi ke soal kasus itu begitu. Coba kita dengarkan lagi ya. Ini ngeri bos ya. Masih ada di Polda 90. ataukah masih nyangkut dalam perjalanan, ya kita nggak tahu ini ngirimnya pakai Tiki, pakai JNE atau pakai Grab atau pakai apa gitu. Ini kan sudah dua, apakah pakai kurir, apakah pakai kantor pos atau jangan-jangan dikirim dari Indonesia Rusia ke Singapura dulu, kemudian ke negara mana baru kembali lagi ke Indonesia gitu. Ini sudah 2 minggu lebih. nyangkut di Selat Hormuz. Bisa jadi ya, berkasnya nyangkut di Selat Hormuz. Artinya yang ingin kami katakan bahwa berdasarkan hukum acara yang sudah rigid, yang dianut oleh sistem peradilan pidana kita, seharusnya berkas perkara ini sudah dinyatakan gugur secara administrasi hukum. Gugur secara administrasi hukum. Kami tidak pernah meminta-minta perkara ini dihentikan dengan dasar meminta maaf, nggak pernah. Ya. Nah, kan? Ini sudah disampaikan begitu. Itu secara administrasi isu itu sudah gugur, ya. Dan bahkan kenapa orang-orang sekarang ini berbicara para termol-termol itu, ya yang harus minta maaf itu adalah Roy Suryo. Lanjut dong ijazahnya, kejar dong ijazahnya begitu kan, ya. Biar apa? Biar tahu apakah ini ijazah benar, ijazah asli atau palsu begitu. Itu aja sih sebenarnya. Kenapa kok ketakutan besar mereka itu, para termol-termol itu? Aduh. Ya, ngeri-ngeri sedap bos kalau sudah seperti ini. Ya, nggak tahu lagi Roy Suryo ini sebenarnya sudah menanggapi begitu kan berbanyak hal begitu kan soal P21 itu begitu kabarnya akan segera diumumkan. Tapi Roy Suryo ini bukan segala final dan sebagainya begitu kan. Nah, bahkan Roy Suryo ini membantah berkas P21 itu menegaskan bahwa tolak ya untuk restoratif justice. Nah, ini yang paling penting. Ada orang kabarnya begitu kan yang menawarkan restoratif justice agar damai. Padahal selangkah lagi menuju pengadilan dong. Selangkah lagi menuju pengadilan akan mengadili apakah ijazahnya asli atau tidak. Ya, hadapi di pengadilan. Karena Roy Suryo begitu tidak pernah gentar sedikit pun. Ya, Rismon sudah kehilangan arah sekarang kemana nggak tahu. Nggak tahu arahnya kemana. Tapi yang jelas kami pribadi menganggap bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Roy Suryo dengan Dr. Tifa ini langkah yang bagus begitu kan ya. Tidak akan meminta RJ begitu kan ya kepada Jokowi, kecuali Jokowi minta maaf kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa. Selesai dong. Selesai ya, tapi ijazahnya tetap berjalan. Ya, dia serba kebingungan hari ini begitu ya. Si Jokowi itu dan kawan-kawan mereka sudah terlanjur masuk di sini begitu. Nah, tim kuasa dari hukum Roy Suryo dan Dr. Vita membantah bahwa pernyataan relawan Jokowi yang menyebutkan berkas perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa telah lengkap atau P21 Kejaksaan Tinggi DKI. Roy menambahkan bahwa dirinya bersama 4 tersangka lainnya tidak akan menempuh jalur restoratif justice, akan menolak restoratif justice ya. Bahkan dia didampingi tim kuasa hukum, Roy Suryo merespon sinyal dari Presiden Joko Widodo yang tidak ingin memberikan restoratif justice untuknya. Roy menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah meminta restoratif justice. Menurutnya, ya, memilih restoratif justice dalam kasus yang tengah bergulir bukanlah kemenangan, melainkan kekalahan. Ia juga menyebutkan pernyataan Andi Aswan menyatakan berkas perkaranya akan segera P21 di Kejati DKI Jakarta itu tidaklah benar, ya kan? Ya, kalau P21 kan sebenarnya sudah ditahan. Berkasnya sudah jadi, dilimpahkan ke kejaksaan, diproses di pengadilan, begitu kan? Ya, bagaimana soal ijazah palsu itu begitu.
Tapi yang kita lihat hari ini, dipertontonkan hari ini, justru ya para kuasa hukum dari Dr. Tifa dan Roy Suryo sudah memberikan klarifikasi menohok begitu kan, ya, memberikan jumpa pers yang menohok. Coba kita tonton ya, biar masyarakat Indonesia paham seperti ini. Tidak pernah. Kami tidak pernah meminta SP3 dengan dasar apapun. Minta enggak. Ya, enggak. Yang kami minta adalah penegakan hukum yang fair, penegakan hukum yang adil, penegakan hukum yang sesuai dengan prosedur hukum. Oleh karena itu, saya ingin tanggapi sedikit Mas Roy. Ini lagi-lagi kubu Pak Jokowi selalu menyebarkan narasi-narasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Tadi malam bersama Mas Roy di salah satu TV swasta, saya tidak perlu sebutkan acaranya, ada pengacara Pak Jokowi mengatakan bahwa melampaui batas waktu 14 hari itu hal biasa, praktek lama. Justru inilah yang harus kita lawan. Praktek-praktek yang melanggar hukum, praktek-praktek yang tidak sesuai dengan aturan hukum formil itu tidak boleh dibenarkan. Apalagi perkara sekelas mantan presiden. Kalau di masa lalu ada praktek-praktek melampaui batas waktu 14 hari, itu karena apa? Biasanya karena perkara-perkara yang bukan atensi publik. Biasanya perkara orang-orang kecil yang tidak paham hukum tidak didampingi oleh lawyer, sehingga mereka tidak punya akses ke aparat penegak hukum dan mereka tidak bisa melakukan check and balance terhadap aparat penegak hukum tersebut, sehingga praktek-praktek itu dianggap hal yang lumrah dan hal yang biasa. Ini konyol. Yes. Ya, ini kalau kata Mas Roy, konyol ya. Konyol. Nah, boncos. Ah, ini nggak boleh. Nah, itu ya yang kemudian disampaikannya. Jadi yang membuat isu-isu pertama kali dia begitu kan. Yang membuat isu-isu kemudian bahwa seolah-olah Roy Suryo akan ditangkap, dia begitu kan. Ya, mereka. Tapi kenyataannya di jumpa persnya begitu kan. Ya, ternyata ya PSP3 atau P21 di situ itu tidak belum masih nyangkut ke sana sini begitu kan ya. Tapi kita lihat saja bahwa kenapa penegakan hukum ini nampaknya begitu kan. Nampaknya kok segera mungkin untuk mengumumkan SP3 kepada Roy Suryo begitu ya. Ternyata nggak tahu lagi begitu Andi Aswan ini apakah punya orang dalam mengatakan seperti itu begitu kan atau tidak. Karena dia bukan penyidik begitu. Makanya yang saya lihat begitu, jangan-jangan ada punya orang dalam atau bagaimana. Ini pada akhirnya kan spekulasinya ngeri-ngeri sedap begitu. Ya, tetapi Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka menanggapi dengan santai ya, menanggapi dengan enjoy ya, menanggapi dengan biasa begitu. Nah, kelakuan-kelakuan kan sekarang sudah kelihatan begitu kan ya, bahwa para pendukung-pendukung Jokowi ini kelimpungan begitu. Apalagi ada si topi merah yang kemudian membongkar habis-habisan bagaimana soal kesaksian begitu kan ya, penemuan atau penelitian dari dari Rismond begitu kan, yang kemudian dibongkar oleh topi merah. Ini kan menandakan bahwa sampai kapanpun ijazah ini tidak kunjung selesai. Bulet masalah itu aja begitu. Padahal cukup kita tunjukkan kepada publik, selesai sudah. Ya nggak perlu kita beralibi sana sini dan sebagainya begitu. Jadi ngeri-ngeri sedap bos, ya ngeri-ngeri sedap. Saya berharap bahwa ijazah ini cepat selesai begitu kan, biar tidak bulet-bulet saja begitu. Kalau mau diproses di pengadilan silakan, kami tunggu begitu. Lebih menarik ya, siapa yang benar dan siapa yang salah. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.